mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk ketua kelas disilakan memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik? Tetap semangat ya? Kita pakai yel-yel dulu biar semangat. Gimana? SMK bisa, SEMI bisa, luar biasa. Gitu aja ya? Gimana tangan gitu. Oke? SMK bisa, SEMI bisa, luar biasa. ya, semangat. Oke. Jadi pelajaran kita kali ini adalah teknik informatika atau informatika aja ya. Mapelnya ada, kalian apa? Informatika. Nah, di informatika itu sekarang disisipi yang namanya IA atau bahasa Indonesia adalah AI, Intelligent Artificial, atau dalam bahasa Indonesianya disingkat dengan KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah ini, atau KA, Kecerdasan Artifisial, disingkat dengan KA kayak gini. Jadi yang kita pelajari adalah tantangan penggunaan dalam dunia nyata nanti, ya, kecerdasan buatan. Di HP kalian ada kan yang ketika kalian ngomong di HP suara bisa menjadi teks. Pernah mencoba? Ya kan, bisa misalkan di YouTube ada aplikasi suaranya itu, kalian berbicara, tolong tunjukkan resep membuat makanan. Nah, di situ akan menjadi tulisan kan suara kalian, nggak usah ngetik lagi, itu akan muncul tulisan. Disitulah contohnya adalah kecerdasan buatan. Itu kecerdasan manusia diadopsi ke HP. Jadi memang yang membuat adalah manusia. Makanya kecerdasan HP itu adalah kecerdasan buatan manusia. Jadi di sini adalah tantangan penggunaan KA dalam dunia nyata. Next, kita next lagi. Ini penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, AI, ya. Pernah dengar kan AI? AI bahasa Inggrisnya IA, yaitu artificial intelligence. Saat ini sangat luas dan berkembang pesat di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dalam kehidupan nyata. Nah, perhatikan ini karena nanti ada penugasan contoh-contoh AI dalam kehidupan nyata. Yang pertama, untuk pendidikan, ya. Pendeteksian plagiarisme, AI atau KA digunakan untuk mengecek orisinal karya siswa. Asisten belajar virtual seperti chatbot atau tutorial yang membantu siswa menjawab pertanyaan. Tahu plagiarisme atau plagiarisme? Tahu? Plagiat. Plagiat itu mengcopy orang lain, mengcopy produk orang lain kemudian diaku untuk produknya sendiri. Misalkan membuat tugas, kalian cari di Google, kemudian kalian copy. Kemudian tugas itu kalian aku buatan kalian sendiri. Ini bisa dicek. Bisa dicek dalam IA atau KA itu tugas kalian itu di copy pastekan di sebuah aplikasi di komputer, itu akan muncul ini yang membuat siapa, tahun berapa, terus produk yang punya siapa, itu akan ketahuan. Ini namanya pendeteksian plagiatisme. Plagiat itu adalah mencontek punya orang lain. Ini contoh di dalam pendidikan. Kemudian di dunia kesehatan, AI atau KA, kecerdasan artifisial, ini dapat membantu dokter dalam menganalisis hasil CT scan, MRI, dan X-ray. Robot bedah, beberapa operasi dibantu oleh robot dengan sistem untuk meningkatkan presisi. Kemudian prediksi penyakit, KA bisa memprediksi risiko penyakit berdasarkan data riwayat medis. Nah,
Yang pertama misalkan untuk mendiagnosa penyakit, ini dari CT scan, X-ray itu bisa pakai IE. Misalkan robot, ya robot. Seperti halnya misalkan robot itu ketika sakit jantung, misalkan sakit jantung, itu sekarang tidak harus ditunggu perawat. Kan sakit jantung itu ketika sesak napas harus dipompa kan oleh perawat, jantungnya harus dipompa oleh perawat. Makanya nanti kedepannya ada yang namanya robot IE, robot kejelasan buatan, yang ketika bunyi tit gitu kan jantungnya kalau sudah melemah, itu akan ada sebuah robot yang otomatis memompa jantung kalian sendiri tanpa ada perawat, tanpa ada dokter. Jadi kalau di luar negeri, di Singapura itu juga otomatis ketika menangani pasien tidak harus memanggil perawat, tolong sus mbah saya atau orang tua saya agak kritis. Nah, ini udah nggak usah seperti ini. Kedepannya di Indonesia kan diterapkan seperti itu. Kemudian prediksi penyakit, misalkan Anda tanya nanti di HP misalkan, saya keluar Anda sebutkan misalkan batuk, pilek, kepala pusing, sebutkan aja di situ. Anda akan muncul tit, oh Anda sakit flu, Anda muncul begitu. Misalkan ada keluhan di perut, perutnya sebelah kanan panas, terus BAB tidak lancar, kemudian nyeri di usus bagian kanan, oh itu nanti akan disimpulkan Anda terkena penyakit usus buntu. Itu contoh-contoh AI di dunia kesehatan yang nanti kedepannya dokter itu malah tidak terlalu laku, karena kalian sudah bisa mendeteksi sakit sendiri dengan keluhan yang Anda disebutkan itu. Itu adalah manfaat KA di dalam dunia kesehatan. Kemudian yang berikutnya di industri dan manufaktur. Nah, di industri ini otomatisasi produksi, robot digunakan untuk merakit barang di pabrik. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi karyawan. Jadi ke depan itu karyawan sudah tidak terlalu dipakai. Jadi anak-anak banyak yang nganggur. Makanya kalian harus berkompetensi, belajarnya rajin agar tetap dipakai di perusahaan. Karena nanti kedepannya semua pabrik itu sudah berganti robot. Yang dikerjakan adalah orang-orang yang bisa menguasai robot, yang mengoperasikan robot. Nah, ini juga mengancam untuk keberlangsungan karyawan. Kemudian pemeliharaan prediktif. Mesin dapat memberi tahu kapan perlu diperbaiki sebelum rusak. Nah, ini teknisi juga sudah tidak perlu bekerja keras, bahkan malah bisa dirumahkan. Karena ketika mesin itu mau rusak, itu sudah ada tandanya alarmnya. Oh, berarti waktunya ganti. Mesin sudah mulai aus, sudah oh, sudah diganti. Kemudian ada optimalisasi rantai pasok. Jadi membantu efisiensi distribusi barang di gudang ini. Di gudang sekarang kan sudah malah belum ada tangan saja sudah bisa mendeteksi kan, gudang masuk, gudang keluar itu sudah ada barcode-nya sendiri. Nah, di situ ketika ngecek barang kan tidak harus ke gudang kan, tinggal ngecek di komputernya admin, sudah tahu. Oh misalkan stok ada beras tinggal berapa kilo, yang masuk berapa kilo, keluar berapa kilo, itu sudah terdeteksi oleh KA ini ya. Kemudian teknologi dan komunikasi, ini KA bisa sebagai asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan ChatGPT. Pernah pakai aplikasi ini? Untuk apa? Salah satu aja. Misalkan untuk apa? ChatGPT. Untuk apa? Edit foto bisa. ChatGPT itu kan chat ya, ngechat. Jadi kalian menulis chat di situ, ChatGPT tolong tunjukkan trik
untuk menghadapi mertua. Nanti akan muncul di situ bawakan rokok atau bertingkah laku yang sopan. Itu akan muncul seperti itu di chat GPT. Semua yang ditanyakan akan muncul, tetapi kalian harus bisa selektif juga. Tidak semua data dari chat GPT itu valid, karena referensinya bermacam-macam. Makanya kalian juga harus selektif. Jangan salah digunakan. Misalkan chat GPT, bagaimana cara merakit bom, itu akunnya kan terdeteksi. Akun kalian misalkan tanya seperti itu, kemudian akunmu tersadap oleh dari kepolisian, itu kalian akan kena juga, akan diinterogasi. Kenapa mau merakit bom? Dianggap nanti teroris kan? Jadi hati-hati ketika pakai chat GPT ini, jangan tanya resep-resep yang melanggar peraturan atau melanggar keamanan. Misalkan bagaimana cara menggunakan sabu, tutorial menggunakan sabu, dan itu pasti pakai akun kalian kan. Kalau enggak pakai akun yang terdaftar di HP nggak bisa. Makanya ini hati-hati. Sekarang di Google pun intelijen itu mendeteksi tingkah laku penduduk termasuk siswa-siswi itu dari Google yang sering dibuka, pertanyaan di Google yang sering kalian tanyakan. Itu kira-kira membahayakan apa enggak? Itu bisa dilihat di situ. Makanya hati-hati ya. Kemudian rekomendasi konten IA atau KA digunakan oleh YouTube, TikTok, Netflix untuk menyarankan video atau film berdasarkan minat pengguna. Pernah seperti itu? Misalkan kalian membuka YouTube atau TikTok itu yang temanya adalah drama Korea, drakor. Setelah kalian klik di situ, coba scroll ke bawah, itu akan muncul drakor terus kan? Walaupun sudah kalian hapus. Nah, ini kemampuan dari AI tentang rekomendasi konten. Misalkan Anda suka pernah melihat video cara memasak, nanti yang sering muncul di beranda atau FYP di TikTokmu itu ya orang-orang memasak. Ini bukan otomatis atau kebetulan ya, ini memang rekom dari konten dari kecerdasan buatan. Kemudian next di dalam transportasi ya, KA atau kecerdasan buatan di transportasi. Yang pertama adalah chatbot layanan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Nah tadi di e-commerce dan bisnis. Pernah tanya di Shopee, pernah kan? Ready nggak produk ini? Langsung dijawab kan, gitu. Yang jawab siapa itu? Manusia atau mesin? Mesin kan? Atau robot kan? Yang menjawab robot itu gak mungkin adminnya menulis sekian banyaknya. Atau mungkin ada WA yang auto answer, menjawab otomatis ya. Misalkan kalian chat teman, mohon maaf, saatnya istirahat pertama. Pancinipun palereman ingkang kapisan. Istirahatnya kita lanjut, nanti jam ke-6 baru istirahat ya. Kan 45, 6-nya istirahat. Apalagi tadi kalian sudah istirahat. Kita lanjut ya. Gak apa-apa, 40 menit lagi. Kemudian sistem rekomendasi produk, jadi menampilkan produk berdasarkan riwayat pembelian pengguna. Misalkan kalian di Shopee pernah mencari sepatu wanita, kemudian kalian scroll, kalian hapus sepatu wanitanya, maka besok-besoknya akan muncul lagi jenis-jenis sepatu. Dia kan pernah begitu kan? Itu karena bukan kebetulan, tetapi karena memang ada kecerdasan buatan dari e-commerce.
Deteksi penipuan. AI digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Ini bisa. Misalkan ada akun Shopee minta kalian mentransfer Shopee Pay-mu ke akun orang lain, itu akan dideteksi. Misalkan ada nomor WA yang menghubungimu ya dengan modus kadang minta nomor rekening atau minta update BRIMO-nya atau mau minta update ATM-nya, itu di sini di HP kalian ada beberapa HP sudah ada tulisannya bahwa nomor HP itu adalah HP penipuan. Pernah lihat seperti itu? Jadi nomor HP sekarang kalau memang nomor HP itu sudah sering digunakan sebagai modus penipuan, nanti oleh AI atau kecerdasan buatan ini akan sudah dilabeli ini adalah nomor HP penipuan gitu. Jadi untuk mempermudah kalian, oh nomor HP ini adalah nomor HP penipuan. Jadi bisa mengantisipasi. Kemudian berikutnya adalah transportasi. Mobil otonom, mobil yang bisa menyetir sendiri seperti Tesla. Pernah tahu mobil Tesla? Pernah ya? Tapi di Indonesia belum ada ya. Ini mobil listrik buatan Amerika. Ini bisa berjalan tanpa supir. Jadi hanya modal sensor saja. Sensornya kadang itu ada sebuah garis. Tiap jalan itu kan pasti ada garisnya kan, marka namanya, garis putih itu. Yang penting disetting jangan sampai menyentuh garis. Kemudian ketika ada halangan di depan akan berhenti sendiri, ada sensor sendiri. Itu adalah mobil listrik. Jadi mobil otonom, mobil yang tanpa supir. Kamu tidak usah khawatir tiba-tiba nyampe tujuan gitu aja. Nanti Indonesia dalam 10 tahun ke depan kemungkinan bisa seperti itu. Ini Amerika sudah seperti itu. Bahkan sekarang juga ada taksi terbang ya di IKN di Kalimantan. Itu juga taksi terbang tanpa supir. Jadi naik taksi nanti bisa terbang anti macet tanpa supir. Itu adalah KA, kecerdasan buatan. Kemudian navigasi cerdas, Google Map ya, untuk memprediksi kemacetan dan memberi rute tercepat. Sering kan memakai Google Map? Pasti semuanya sering, pernah. Di Google Map akan terdeteksi jalan ini hijau atau merah, itu terlihat kan di Google Map. Kalau hijau berarti lancar, kalau merah berarti ada kemacetan di situ. Makanya misalkan mau ke perempatan alun-alun dari arah jenis, dilihat aja di Google Map. Kira-kira di alun-alun ini merah atau hijau. Kalau merah berarti harus cari opsi lain, belok ke kanan ke Sinduro, jalur yang hijau yang tidak macet. Tetapi kalau hijau lurus saja ke alun-alun, nggak apa-apa. Itu untuk mengantisipasi kemacetan. Jadi sebelum kalian datang, sebenarnya kalian kalau pakai Google Map itu sudah bisa melihat ini jalannya lancarkah atau macetkah. Di situ adalah fungsi dari kecerdasan buatan. Google Map ya kan, memberi rute tercepat. Kalau kadang diberasuk-berasukkan ya kadang rute tercepat dicarikan jalan pintas, tetapi kadang masuk sawah. Ya pernah kan? Lewat jalan rusak. Yang penting kan jalan tercepat, bukan jalan terbaik. Jalan tercepat. Kemudian sistem tiket dan keamanan di bandara atau stasiun dengan memindai wajah otomatis. Jadi pesan tiket itu kadang kalian itu sudah tanpa tiket nanti. Kalian beli tiket, dipindai wajahmu, kemudian wajah ini akan terekam. Nanti kalian nggak usah bawa tiket, masuk ke stasiun, menunjukkan wajahnya saja. Oh ini sudah bayar tiket. Wajahnya tidak terdeteksi, belum membayar tiket, nggak boleh masuk. Makanya kedepannya juga tiket sudah nggak ada lagi, sudah diganti dengan wajah otomatis. Jadi nggak usah khawatir kehilangan tiket, berarti nggak mungkin kehilangan wajah ya. Kalau wajah kan selalu dibawa kemana-mana, nggak mungkin mau ke pasar kepala saya berat sekali ditinggal di rumah aja.
nggak mungkin. Makanya nanti yang dideteksi adalah wajahnya. Ini untuk memudahkan kalian. Coba di parkiran itu, ketika kalian diberi karcis parkir, kemudian parkir karcisnya hilang, kalian boleh ambil kendaraan kalian nggak? Nggak boleh. Harus kadang harus membayar berapa ribu gitu, atau harus menunjukkan STNK, rumit. Makanya nanti kalau wajah yang dideteksi, oh jadi parkir, dari parkir, kemudian wajahnya direkam, tinggal ambil di kendaraannya. Kemudian lingkungan dan pertanian. Tadi kejelasan buatan ini bisa menganalisis data cuaca dan lingkungan. Kalian pernah mengetahui ramalan cuaca? Kira-kira besok hujan, petir, atau gerimis? Pernah mendengar kan? Pernah melihat kan? Itu adalah kejelasan buatan. Jadi bisa meramal. Besok itu kira-kira BMKG bagaimana? Ada di tempat saya hujankah, gerimis, petir, atau hanya mendung saja? Itu bisa dilihat sekarang. Kalau dulu nggak bisa ya. Nah, sekarang lebih canggih seperti itu. Kemudian pertanian presisi digunakan untuk menentukan kapan menanam, menyiram, dan memanen. Nah ini bisa ketika nyiram sekarang, nyiram itu tidak usah harus orang menyiram. Ada sekarang timer kemudian nanti akan menyemprot sendiri ketika 5 jam sendiri, ketika 10 jam sekali. Kemudian di luar negeri sekarang ini ketika kakak kelas kalian ada yang kerja di Jepang, kemarin cerita ambil pertanian. Kenapa Pak ambil pertanian? Karena saya ingin bermain di sawah. Ternyata bermain kan? Jadi di Jepang itu ketika mau nyemprot hama, tahu nyemprot hama? Kalau di rumah kalian pakai apa? Pakai tank kan? Tank dipompa kemudian disemprotkan. Kalau di sana itu sudah pakai helikopter atau drone. Drone dua meja ini besarnya, kemudian membawa air dan semprotan, kemudian anaknya itu hanya duduk manis membawa remote. Tahu drone kan? Pernah mengoperasikan drone? Belum ya? Jadi nanti kalau mau mengoperasikan drone untuk pertanian, nah itu bisa Jepang saja, kelas 3 nanti banyak. Kelas 3 jangan ragu-ragu ambil pertanian. Ternyata pertanian di Jepang itu tidak sesoro di Indonesia. Mudah sekali semuanya pakai robot. Pakai robot. Kemungkinan di Indonesia juga seperti itu, tapi entah berapa puluh tahun lagi, mungkin setelah kalian sudah punya beranak gitu, baru diterapkan. Kemudian pemantauan hutan dan kebakaran menggunakan sistem satelit. Jadi Anda tahu Google Map itu kira-kira yang mutu siapa ya? Kok ada jalan ini lancar, jalan ini sepi? Itu ternyata di atas atmosfer itu ada semacam satelit kamera pengintai. Jadi kejadian apa hari ini di jalan ini, di tempat ini bisa dilihat di citra satelit, kamera satelit atau kamera yang di atas atmosfer bumi. Jadi kita punya satelit namanya satelit apa? Satelit Palapa. Di atas ini ada yang memantau kejadian apapun di permukaan bumi. Kalian pernah melihat sekarang lebih mudah lagi ketika mendeteksi kemacetan misalkan di alun-alun kok jalannya merah berarti macet ini. Itu mendeteksinya pakai apa kira-kira? Yang tahu? Kenapa di alun-alun kok jalan di perempatan alun-alun kok merah, kok macet? Terus HP kalian kok tahu di situ ada kemacetan, warnanya merah di jalannya? Deteksinya dari apa? Sekarang? Kalau dulu kan pakai satelit, sekarang lebih mudah lagi. Pakai apa? Gak tahu? Kira-kira? Ternyata pakai sinyal HP. Jadi di jalan itu semua orang sekarang udah pegang HP, ya kan? Tidak ada, hampir tidak ada yang tidak pegang HP ketika di jalan. Jadi di jalan mana yang sinyal HP-nya itu banyak, di situ pasti ada kemacetan. Lebih mudah lagi.
Jadi di situ di jalan itu akan berwarna merah karena di perempatan itu banyak orang berkerumun, banyak orang antri di jalan di perempatan itu dengan membawa HP, ya kan? Coba kalian ke perempatan itu pasti bawa HP kan? Jalan masih bawa HP. Di situ semakin mudah dideteksi bahwa jalan ini ternyata macet karena banyak penggendaranya di situ antri. Terbukti dari sinyal HP yang ada di situ. Itu semakin mudah sekarang, tidak usah pakai satelit di syuting dari atas atmosfer, tetapi dideteksi dengan sinyal HP. Itu adalah termasuk penjelasan buatannya semakin mudah. Nah, tugasnya ada waktu 5 menit. Baca ini. Coba sebutkan penerapan KKA, kecerdasan artifisial di sekitar lingkungan Anda. Satu saja. Nah, nanti saya panggil semuanya untuk menyebutkan satu saja contohnya. Kalian tulis di HP kah atau apa? Coba berpikir. Kira-kira di lingkungan saya sudah diterapkan kecerdasan buatan apa? Nanti semuanya saya tunjuk satu-satu dan mudah-mudahan jawabannya berbeda semua. Apa ya? Navigasi Google Map ya. Berarti tiap hari, tiap bepergian pernah menggunakan Google Map di HP-nya. Google Map untuk menunjukkan jalan tercepat. Walaupun terkadang tidak mudah, jalan rusak tetap ditunjukkan. Itu adalah fungsi Google Map. Sebelahnya lagi apa? Hah? Belum? Sebelahnya apa? Ke kelas? Apa contohnya? Contoh penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan. Belum? Apa? Memprediksi cuaca dan peringatan dini bencana. Ya, memprediksi cuaca. Apa? Asisten virtual. Contohnya? Asisten virtual. Misalkan tanya di situ ya. Contohnya Google di sekitar Ponorogo hotplate yang buka di mana? Itu bisa. Ya, hotplate yang buka misalkan hotplate ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Coba sebutkan. Itu bisa kan? Di situ di Google ada. Nah, itu namanya asisten. Asisten kan pembantu virtual. Jadi gak usah telepon teman. Coy di jalan mana ini? Jalan Gajah Mada itu kan ada hotplate itu. Bukan enggak? Bang, kau usah tanya. Tinggal tanya di Google aja. Di situ akan ada buka mulai jam berapa sampai jam berapa. Itu namanya asisten virtual. Yang ini sudah ada tadi ya. Belakangnya apa? Sebutkan. Ya, satu aja kau. Apa? Apa? Tahu? Belakangnya. Apa belum? Belum. Belum. Apa? Bingung? Jadi contohnya itu semuanya benar. Ya, yang jawabannya tadi semuanya adalah kecerdasan buatan yang mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Jadi jangan sampai tertinggal, hanya manual saja. Jadi dampaknya Nana, ke depan itu karyawan sudah tidak ada. Jadi kalian harus bersaing. Tujuannya adalah bersaing untuk menjadi operator nanti kerja. Menjadi operator kecerdasan buatan itu. Karena kedepannya kan semuanya lebih percaya kepada mesin, lebih percaya kepada robot. Karena robot itu tidak pernah protes, tidak pernah demo. Coba kalau karyawan tiap bulan Mei itu pasti ada demo May Day. 1 Mei itu biasanya demo karyawan menuntut kenaikan UMR, kenaikan gaji. Itu yang membuat negara pusing, membuat bos-bos perusahaan juga pusing karena tuntutan semacam itu, sedangkan penjualan tidak naik. Makanya ke depan banyak perusahaan yang akan beralih ke KA, kecerdasan artifisial. Mau tidak mau kita harus menghadapinya dan bisa bersaing di dalamnya ini.
Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Cukup? Silakan tanya tentang apa saja. Tentang KKA ini. Coding dan kecerdasan artifisial. KKA. Kalau bahasa Inggrisnya adalah AI. Ya. Intelligent Artificial. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tugas tadi tetap menjadi PR kalian. Tugas ini yang belum bisa menyebutkan tadi tetap menjadi PR kalian. Pada pertemuan mendatang bisa disampaikan dan dipresentasikan. Ya, tugas ini dipresentasikan, tidak harus presentasi itu tidak harus berdiri di depan, cukup berdiri di tempatnya kemudian mempresentasikan penemuan kecerdasan buatan di lingkungan sekitar atau yang sering kalian pakai itu apa saja. Di situ nanti disampaikan. Ada pertanyaan? Dengan tugasnya itu aman ya? Bisa ya? Apa? Tidak dikumpulkan tetapi dipresentasikan. Ini minggu depan kan ada pertemuan lagi. Nanti tinggal presentasi. Presentasikan tidak harus di depan. Kalau mau di depan silahkan. Bagus. Kalau tidak mau di depan, berdiri di tempatnya masing-masing kemudian dengan suara keras menjelaskan tugasnya. Paham kan? Bisa kan? Bisa dan juga bisa. Untuk sementara sekian, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat ya. Dan nanti kedepannya informatika akan dirubah menjadi kecerdasan buatan atau disisipi. Sementara kalau kelas kalian masih disisipi kecerdasan buatan, tetapi kedepannya kecerdasan buatan itu akan menjadi pelajaran berdiri sendiri di luar informatika. Itu ya, paham kan? Ya. Untuk sementara sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.